Pemerintah saat ini sudah berupaya menaikkan UKT. Subsidi mau dipangkasin nih. Ya, uang kuliah tahunan itu mau dinaikkan supaya tidak membayar itu lagi membebani APBN. Dan ini adalah sangat salah karena ini amanat undang-undang. Dalam pendidikan itu tidak boleh seenaknya naiknya tinggi sekali lagi. BBM katanya mau dihapus. Subsidi BBM. BBM-nya yang Pertalite kan mau dihapus ini. Mau ditiadakan. Jadi semuanya 17 Agustus pestanya adalah Pertalite akan dihapus gitu kan. Ini luar biasa gitu. Dihapus diganti apa, Prof? Orang suruh beralih ke Pertamax yang tidak disubsidi. Kan cara menghilangkan subsidi gitu. Dia tidak menaikkan harga tetapi dihapus. Anda harus beralih kepada Pertamax. Ini kan kebijakan-kebijakan ala kolonialisme kan. Seperti begini gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini kita membincangkan terkait dengan masalah-masalah ekonomi dan juga terkait dengan pemberantasan korupsi dan masa depan KPK. Dan kali ini berkesempatan hadir bersama kita Profesor Antoni Budiawan. Apa kabar, Prof? Baik, terima kasih Bang Novel. Terima kasih bersedia hadir. Saya pengen banyak nanya sebenarnya, cuman saking banyaknya saya bingung ya mulai dari mana. Begini Prof, yang pertama bicara terkait dengan masalah ekonomi, kan banyak sekali orang kemudian menceritakan soal masalah defisit anggaran gitu ya, yang katanya sampai 600 triliun tahun ini, dan kemudian kewajiban untuk bayar hutang dan bunga dan pokoknya tahun depan yang jumlahnya besar. Ditambah lagi terkait dengan banyaknya industri yang kemudian mulai ngetatkan ya soal pengeluaran dari industri pasti akan turun dengan banyak persoalan-persoalan. Apalagi di beberapa sektor termasuk garment banyak perusahaan-perusahaan yang kolab. Dan ini dampaknya pasti ke penerimaan ini, Prof. Jelas. Kalau bicara terkait dengan penerimaan yang terdampak, sementara negara punya kepentingan untuk bisa membayar hutang, menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan banyak hal lain lagi, hutang baru tentunya akan sangat repot dengan kondisi seperti ini. Prof punya catatan atau pandangan seperti apa terkait dengan situasi-situasi ini, Prof? Iya, terima kasih Bang Novel. Iya. Ini situasi ini sebetulnya saya sudah perkirakan sejak pandemi. Sebetulnya ekonomi kita ini sudah lemah sudah sampai dengan akhir 2019. Tetapi pandemi ini menyelamatkan. Karena tiba-tiba bisa defisit sampai 6%. Dulu dibatasi 3%, terus kemudian defisit sampai 6%. Wah, mulailah di situ pesta uang negara, di mana indeks korupsi di situ langsung anjlok. Dari 2019 ke 2020 itu indeks korupsi anjlok dari 40 ke 37. Gitu. Iya, 34, Prof. Terus kemudian naik ke 38, terus ke 34. Iya, betul. 2019, betul. 2020. 2021 38, terus sekarang 34, betul. Dan stay di 34. 34, betul. Nah ini adalah kenapa bisa begitu? Kalau kita lihat nih di korupsi itu sangat luar biasa semacam pandemi. Tapi dampaknya adalah tentu saja bahwa kita juga pandemi ini menyelamatkan keuangan negara. Pertama dari defisit, yang kedua adalah dari kenaikan harga komoditas. Harga komoditas kita naik pesat sekali. Ada satu orang kekayaannya naik 148 triliun dalam satu tahun, Bang Novel. Oh ya? 148 triliun dalam satu tahun, yaitu pengusaha batu bara. Oh iya, betul. Namanya Lok Tukwong. Yang Bayan Resources itu. Iya. Luar biasa gitu. Tapi rakyat tidak mendapatkan apa, bukan tidak mendapatkan, malah mendapatkan menderita. Karena apa? Kenaikan pajak pada tahun 2022 PPN dari 10 ke 11%, dan kemudian kenaikan BBM pada September 2022. Nah, ini yang pertama, bahwa di pandemi itu di 2022 saya memperkirakan bahwa harga komoditas ini akan anjlok. Karena kenapa apa? Bisa gitu? Karena
kebijakan moneter internasional akan melawan itu. Kenapa? Pertama adalah kenapa harga komoditas bisa naik? Karena kebijakan moneter internasional itu adalah bersifat inflationary. Dalam arti dia suku bunga sampai 0%. Nah, itu mau tidak mau menopang inflation. Yang tercermin pada awalnya adalah di harga komoditas. Begitu bank sentral melawan ini, maka harga komoditas akan jatuh. Dan kalau kita lihat, kita kembali ke kalau kita putus 2020 sampai 2023, maka 2019 ke 2023 ini turun. Jadi memang trennya ke situ gitu. Jadi ini sudah menjadi normal harga komoditas seperti 2019 lagi, maka kita akan anjlok di situ. Nah, di sini penerimaan negara sekarang ini sudah shortage sekitar 8% sampai dengan semester pertama. Penerimaan perpajakan. Harusnya secara total harusnya naik 8%. Kalau kita proporsionalkan ya naik rata-rata 8% lah. Artinya minus 8% harus naik 8%, berarti kan minusnya 16% dari anggaran. Wah, ini luar biasa. Apa artinya itu, Bro? Artinya adalah bahwa kemampuan kita belanja negara kita ini akan crash. Akan turun. Dan tidak ada mampu lagi kita memberikan bantuan sosial. Oleh karena itu pemerintah saat ini sudah berupaya menaikkan UKT. Subsidi mau dipangkasin nih. Uang kuliah tahunan itu mau dinaikkan supaya tidak membayar itu lagi membebani APBN. Dan ini adalah sangat salah karena ini amanat undang-undang. Dalam pendidikan itu tidak boleh seenaknya naiknya tinggi sekali lagi. Terus kemudian apa? BBM katanya mau dihapus. Subsidi BBM. BBM-nya yang Pertalite kan mau dihapus ini. Mau ditiadakan. Jadi semuanya 17 Agustus pestanya adalah Pertalite akan dihapus gitu kan. Ini luar biasa gitu. Dihapus diganti apa, Bro? Orang suruh beralih ke Pertamax yang tidak disubsidi. Kan cara menghilangkan subsidi gitu. Dia tidak menaikkan harga tetapi dihapus. Anda harus beralih kepada Pertamax. Ini kan kebijakan ala kolonialisme kan. Seperti begini gitu. Nah, Prof, selain itu kan juga ada rencana untuk awal tahun depan PPN naik dari 11 menjadi 12%. 1% sih memang. Tapi kalau melihat PPN ini kan, Prof, salah satu pajak yang mendampak kepada semua masyarakat adalah PPN. Kalau PPH kan ada batasannya tuh, yang di angka sekian gitu, itu masih nggak kena pajak untuk PPH. Tapi kalau PPN mau pendapatannya berapapun, barang yang dia beli pasti kena PPN kan, Prof. Dan katanya, Prof, saya kan awam, Prof, ya soal perpajakan. Kalau naik 1% itu bisa berdampak terkait dengan kenaikan harga bisa sampai 8%. Terus gimana kebijakan tadi itu, Prof? Dampaknya akan seperti apa itu ya? Iya, kenaikan PPN ini adalah namanya ini kan pajak tidak langsung. Nah, pajak tidak langsung tetapi dampaknya luar biasa, terutama bagi mereka yang berpendapatan rendah. Dampaknya adalah regresif. Jadi kalau pajak itu harusnya kan progresif. Ini dia regresif. Artinya apa? Secara persentase si orang yang berpendapatan rendah bayar pajak itu lebih banyak. Karena dikaitkan dengan dia punya pendapatan. Kalau orang pendapatannya cuma 1 juta, tapi dia belanjanya adalah untuk pangan dan sebagainya itu adalah 500.000, anggap aja setengahnya, maka dia harus bayar itu meskipun kenaikannya 1%, tetapi sangat luar biasa dari 50% itu dia harus naikkan. Berarti dampaknya banyak ke masyarakat bawah ya, Prof? Dampaknya kepada masyarakat bawah dan dampaknya adalah kemiskinan akan bertambah. Ini kita belum bicara soal kenaikan harga ya, Prof ya? Ini belum bicara kenaikan harga. Kan? Otomatis PPN itu akan menaikkan harga. Karena itu harga yang kita bayar gitu kan. Dia akan menaikkan harga. Tapi saya rasa mungkin juga tidak sampai 8% totalnya. Kalau diakumulasi ini ada kenaikan situ. Tetapi kan kita semuanya berdasarkan value added ya, berdasarkan nilai tambah. Akhir-akhirnya adalah produk yang kita beli ya kenaikannya 1% itu. Karena kan, Prof, katanya, Prof, kalau PPN itu kan
memang ada kalau di pedagang lah ya gitu ya, kan ada PPN masukan, PPN keluaran. Tapi kan dalam konteks hitung-hitungan orang-orang yang menjual barang nanti ke supplier, distributor, supplier, ada berapa tahap gitu, mereka masing-masing merasa kena PPN, dinaikkan pula harganya sama mereka. Iya. Walaupun sebetulnya mereka juga ada PPN yang bisa ditagihkan, bisa diperhitungkan lah dalam pembayaran pajak. Ya, jadi artinya bahwa itu tergantung dari komoditasnya itu sendiri. Jadi tidak universal bahwa ini akan naik segitu. Bahwa dampaknya berantai itu memang ada gitu. Tapi betul. Perlu dikaji lagi untuk itu. Tetapi 1% pun kalau kita anggaplah kita beli sesuatu yang terkena 1%, ya udah sangat terasa pun. Betul. Bahwa itu 1% itu jangan dilihat dari 1%-nya. 1% dari 10% kenaikannya adalah 10%. Nah, itu yang kita harus lihat gitu kan. Betul. Prof, ini beberapa waktu yang lalu kita lihat Pak Luhut pernah menyampaikan juga rencananya terkait dengan family office ya, Prof. Emang seberapa menguntungkan membuat family office di Bali untuk Indonesia, Prof? Ini saya baru saja menulis. Itu judulnya adalah Family Office ;2 Luhut, Jokowi dan Republik Mimpi. Mimpinya apa itu? Nah, mimpinya adalah ini family office ini udah lama. Udah dari akhir abad 19 itu sudah ada gitu. Kenapa kita baru gembar-gembor sekarang? Nah, kita baru gembar-gembor sekarang ini kelihatannya untuk menutupi sekarang ini panik. Karena apa? Mau mengambil investor asing yang nggak datang-datang. Diiming-imingin tanah 180 tahun dan sebagainya, itu nggak datang gitu. Sampai dikejar ke Timur Tengah, sampai mungkin Bang Novel sempat melihat bagaimana Luhut sampai ke tempat Elon Musk. Saya lihat itu, Bro. Dan bukan hanya Luhut aja, Jokowi juga kalau salah ada gitu. Nah, ini luar biasa gitu. Jadi ini tidak pernah datang. Nah, lalu sebelumnya adalah mereka mengeluarkan kebijakan yang membentuk namanya Sovereign Wealth Fund. Ya, dulu yang kemudian dinamakan awalnya keren sekali lah, Indonesia Investment Authority. Lalu kemudian jadinya namanya Lembaga Pengelola Investasi. Apanya yang Sovereign Wealth Fund? Kekayaan gitu. Ini nggak ada kekayaannya gitu kan. Ini hanya pengelola saja. Apa yang mau dikelola? Dan mereka mau mendapatkan uang dari orang-orang investor asing lah. Dia minta SoftBank untuk ikut mengelola dananya diserahkan kepada LPI, Lembaga Pengelola Indonesia, untuk khususnya adalah proyek-proyek di IKN. Mereka bilang katanya sampai 400 triliun, 500 triliun. Kemudian siapa? Pangeran dari MBZ itu didekati ya, dan Saudi Arabia juga didekati, tapi hasilnya nol semua. Nah, itu yang saya bilang mimpi. Jadi kebijakan kita hanya tidak ada analisanya, tidak diinikan secara seksama gitu, dipelajari, tetapi hanya sebagai spontan. Kira-kira sebabnya apa sih, Bro? Kenapa kok nggak tertarik gitu? Harusnya kan wilayah Indonesia kan banyak potensi ya. Kenapa kok membuat nggak tertarik itu? Ada dua hal. Pertama adalah apa kelebihan lembaga pengelola Indonesia dibandingkan mereka sudah ada fund management sendiri. Ya, mereka udah profesional. Mereka udah worldwide dan sebagainya. Kenapa SoftBank harus investasi di Indonesia melalui LPI? Dia bisa melakukan sendiri kalau dia mau. Dan mereka analisanya lebih kuat, lebih hebat dan sebagainya gitu. Ini nggak ada nilai tambahnya. Nilai tambahnya cuma satu, yaitu mereka diserahkan proyek langsung diserahkan. Artinya apa? Artinya KKN. Ya kan, LPI diserahkan proyek ini kan tanpa kalau ada pun tender main-mainan kan gitu. Jadi ini adalah tidak profesional. Kalau dikelola tidak profesional ini, apa mereka mau? Nggak mungkin mau gitu kan. Nah, itu yang paling utamanya gitu. Mereka sudah ada profesional dan mereka tidak mau KKN. Prof, masalah investasi ini ada kaitan nggak sih dengan tadi yang Prof katakan di depan bahwa indeks persepsi korupsi Indonesia yang lagi anjlok? Terus praktek korupsi yang semakin mengkhawatirkan lah gitu.
dan juga lembaga KPK-nya, lembaga anti korupsi yang diharapkan bisa kerja benar, kemudian justru malah dilemahkan. Ada kaitan nggak sih Prof ke sana? Oh sangat, sangat. Jadi investor-investor yang saya sebutnya beretika dan bermoral lah, bahwa mereka itu tidak menginginkan ada investasi-investasi di negara yang bribery-nya sangat kuat sekali, yang korupsinya adalah sangat besar. Jadi di negara-negara maju itu sudah ada ketentuan-ketentuan bahwa mereka itu harus bersih. Kalau mereka di sini ada terindikasi mempunyai bisnis yang kotor atau terindikasi bribery nyogok, suap dan sebagainya, maka di kantor pusat mereka akan diperiksa. Jadi Amerika bisa memeriksa gitu kalau dia perusahaan Amerika gitu. Jadi bukannya hanya kejadian di sini, bukan karena di sini bukan Amerika berarti dia tidak bisa karena ini anak perusahaan dari perusahaan Amerika. Mereka tidak berani main-main untuk itu. Jadi mereka akan memperhatikan sekali bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah clean. Terus yang kedua, bahwa bribery ini dianggapnya sebagai sebetulnya pajak tambahan. Dan ini yang penuh risiko pajak tambahan ini. Jadi mereka tidak akan berani bermain-main ke situ. Ketiga, apalagi kalau ini adalah kebijakannya dari kebijakan pemerintah. Bagaimana kalau pergantian rezim lalu dilihat bahwa ini semuanya cacat hukum. Nah ini kan resiko lagi gitu. Jadi saya rasa banyak sekali alasan-alasan mereka itu tidak berani masuk gitu. Memang sesuatu yang ekstrim itu justru malah mengkhawatirkan ya Prof. Apalagi di penegakan hukum atau di sektor hukum yang tidak meyakinkan lah bagi investor ya Prof. Prof, saya kemarin mendengar Prof. Antony bersedia untuk menjadi calon pimpinan KPK ini. Saya tentunya salut sekali lah Prof. Mau ikut dalam kontestasi ini, walaupun ada beberapa orang yang pesimis Prof. Tapi Prof mau dan betul-betul bersungguh-sungguh untuk upaya untuk menguatkan KPK dan pemberantasan korupsi. Pertanyaan saya kenapa yang membuat Prof. Antony kemudian mau mendaftar, mau untuk mengikuti proses seleksi ini, toh juga Prof. bukan orang hukum nih. Memang sih di dalam syaratnya orang ekonomi juga ada gitu ya. Tapi kan kebanyakan orang yang concern orang hukum nih Prof. Yang kedua saya lihat di tengah kondisi KPK yang sangat lemah sekarang ini, dan lemahnya pun diduga atau diyakini lah paling tidak karena dilemahkan dan dalam kondisi masalah korupsi yang begitu luar biasa. Gimana Prof? Nah, ini menarik. Saya berpikir-pikir juga cukup lama. Karena saya banyak menulis mengenai dugaan korupsi. Meskipun bukan hukum, tetapi sangat banyak sekali dugaan korupsi yang melibatkan di keuangan. Di Undang-Undang Keuangan Negara, APBN dan sebagainya itu undang-undang anti monopoli. Nah, itu semuanya terkait dengan keuangan ya, sektor keuangan dan sektor ekonomi gitu. Nah, saya banyak sekali Bang Novel menulis itu. Bahkan beberapa saya bisa mengatakan apa yang saya tulis itu sebagai pencegahan. Dan sudah beberapa ini sudah cukup berhasil gitu. Saya memberikan contoh. Satu contoh adalah mengenai pemerintah pada saat itu ingin menghapus trayek kereta api Parahyangan. Untuk supaya orang beralih kepada kereta cepat. Kereta cepat ya. Lalu saya bilang, kalau kereta Parahyangan dalam kondisi untung, kemudian dimatikan berarti merugikan keuangan negara. Berarti masuk delik di tindak pidana korupsi pasal 2. Nah, meskipun bukan orang hukum, tetapi interpretasi hukum untuk hal yang ini sangat sederhana. Diperlukan orang hukum kalau untuk gugatan. Wah, itu baru masuk ya. Dia punya itu banyak sekali. Tapi untuk pasal-pasal pelanggaran aja nggak begitu terlalu berat gitu. Terus yang kedua adalah bahwa
kalau dia menghapus kereta api Parahyangan, maka artinya dia melanggar undang-undang anti monopoli. Karena dia itu mematikan pesaingnya gitu kan. Itu kan dianggap pesaingan gitu kan, maka harus dimatikan. Itu akhirnya apa? Akhirnya kereta Parahyangan tidak dimatikan. Saya tidak tahu apakah itu langsung direct daripada ini, karena beberapa hal yang saya dengar dari kawan-kawan yang itu, wah itu Antoni punya itu sempat dibahas tuh katanya begitu. Itu pertama. Terus yang kedua adalah mungkin Bang Novel juga sempat dengar bahwa PT Kereta Api Indonesia meminta bahwa pemerintah memberikan subsidi kepada kereta cepat karena beberapa hal yang memberatkan. Ada beberapa itu. Lalu saya bilang, ini juga akan merugikan keuangan negara. Karena apa? Karena kereta cepat itu adalah perusahaan patungan. 60% Indonesia, 40% asing. Dan APBN tidak boleh dipakai untuk subsidi perusahaan asing gitu kan. Betul. Kayak begitu. Itu adalah semuanya bagian ekonomi. Dan saya lihat ya mungkin untuk hal itunya orang-orang hukum mungkin tidak melihat sampai ke situ gitu. Nah, terus ada lagi beberapa lagi gitu untuk yang hal-hal pencegahan itu. Betul. Nah, kenapa saya ingin ke sana? Karena saya menulis banyak dan saya melihat terus terang aja tidak puas dengan KPK yang ada sekarang. Bahwa apakah itu dilemahkan atau tidak, ya diyakini dilemahkan, tapi menurut saya adalah bahwa sebagai anggota KPK itu mempunyai dedikasi sendiri untuk menegakkan anti korupsi ini. Betul. Nah, jadi saya melihat bahwa ada beberapa ya ini semua didiamkan, padahal sudah banyak. Nah, kalau Anda berani mendaftarkan sebagai pimpinan KPK, ya berani Anda harus berani mengungkap dengan risiko apapun. Itu adalah inherent di dalam jabatan itu. Gitu. Ya. Jadi kalau kita lihat banyak KPK mengatakan ada illegal ekspor biji besi, biji nikel 5 ton ke China. Tapi hasilnya mana? Enggak berani diusut gitu. Ya setidak-tidaknya bicarakanlah gitu kan. Nah, hal-hal yang itu yang saya rasa bahwa ya saya mungkin bisa memberikan kontribusi yang sangat jelas sekali, karena beberapa tulisan saya itu sangat jelas itu adalah ingin supaya Indonesia ini benar-benar bisa bebas korupsi. Bebas korupsi dalam arti tentu saja bertahap. Dan kalau kita lihat yang luar biasa adalah ICAC ya dari Hong Kong itu. Dia cuma dalam 5 tahun aja itu bersih. Didirikan tahun 75, tahun sampai tahun 80 itu benar-benar bersih. Dan pada saat itu tingkat korupsi di Hong Kong itu sangat kronis sekali. Kenapa bisa begitu? Karena penegakan anti korupsi yang sungguh-sungguh dan all tidak main-main, all out dan tidak pandang bulu gitu kan. Untuk itu. Nah itu saya rasa yang sangat penting. Dan terakhir mengenai korupsi ini, kenapa saya sangat tertarik? Bro. Karena korupsi ini identik dengan masa depan bangsa Indonesia. Betul. Tadi kita sudah bicarakan, dengan tingkat korupsi yang sangat masif, maka investasi berkurang. Kalau investasi berkurang, maka pertumbuhan ekonomi berkurang. Dan pendapatan per kapita berkurang. Dan kemiskinan bertambah. Nah, inilah kita lihat dari 2014 sampai dengan 2023 ini, kemiskinan ini tidak berkurang secara signifikan. Kalau ada berkurang 0, sekian persen saja gitu kan, setiap tahunnya gitu. Ini dan stunting masih begitu tinggi. Betul. Bagaimana kalau kita lihat korupsi di satu aja di BTS, Kominfo, itu menurut informasi 10 triliun dikorupsi 8 triliun ya menurut informasi 80% ya bro. 80%. Yang diperiksa Novel ini adalah yang untuk pengamanan perkara 256 miliar.
Yang 8 triliunnya di mana? Kok nggak diusut? Iya, masih jauh itu, Prof. Masih jauh. Masih banyak aktor intelektual yang nggak diungkap itu, Prof. Jadi pada saat itu adalah BTS ini adalah pemerintah Kominfo memberikan kepada 3 konsorsium, Barat, Tengah, Timur. Lalu kemudian konsorsium ini ada yang namanya subkontraktor. Yang ditangkap ini semuanya adalah subkontraktor yang disuruh membiayai karena ini mau disidik pengamanan perkara gitu. Jadi di sini belum gitu. Banyak sekali yang kita punya ini udah triliunan, ratusan triliun, dan saya lihat korupsi di Indonesia sudah menjadi kejahatan kemanusiaan. Ya, udah sangat luar biasa ya, Prof. Sangat luar biasa. Dan bayangan saya gini, Prof. Seandainya Prof. Antoni dan orang-orang ahli ekonomi bisa menjadi pimpinan KPK, paling tidak concern untuk upaya memberantas korupsi, baik menindak maupun mencegah, itu juga dilakukan di hulu, di penerimaan itu, Prof. Oh iya. Karena sektor ini sebetulnya terkait dengan uang besar sekali, potensi korupsinya juga nggak kalah mengerikan gitu, Prof. Sangat besar. Sangat besar. Setuju. Belum lagi kebijakan yang kadang-kala memang dia polanya kebijakan-kebijakan sih, Prof ya. Tapi kan kita nggak tahu di balik itu apakah ada kolusi ataukah ada pola-pola tertentu untuk mendapatkan keuntungan tidak langsung. Kan perlu kecermatan dan kejelian itu, Prof. Dan kalau kita bicara pemerintahan yang baru nanti, tentu masalah penerimaan negara menjadi sangat penting kan, Prof. Ya. Di tengah kondisi ekonomi yang betul-betul sangat ketat, fiskalnya betul-betul sulit gitu, Prof. Jadi dengan melihat kondisi itu seharusnya diperlukan sekali ahli ekonomi untuk ada di KPK untuk bisa fokus mengawasi, menindak dan bahkan mengupayakan perbaikan sistem atau pencegahan yang kuat di sektor-sektor hulu tadi, Prof. Iya. Jadi mungkin Bang Novel sempat pada saat itu mengamati juga bahwa PPATK mengeluarkan informasi yaitu ada dugaan pencucian uang yang beredar di pegawai Kementerian Keuangan. Oh iya Bro. Sebesar 349 triliun. Iya. Tapi yang kemudian Pak Mahfud pernah cerita itu, ya. Kemudian Pak Mahfud sedikit ada polemik dengan Kementerian Keuangan. Nah, akhirnya kemudian dibikin satgas, dan kita tahu apa artinya dibikin satgas, artinya Anda berdamailah, kan gitu kan, bahwa ini tidak akan dikemana-manakan gitu. Dan setelah satgas ini untuk memuaskan masyarakat, tetapi masyarakat kita itu tidak ingat lagi, bagaimana progresnya gitu. Nah, saya mengatakan gini. 349 dugaan tindak pidana pencucian uang. Sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan dugaan dugaan pencucian uang? Itu karena korupsinya belum ketahuan kan gitu. Iya. Kalau korupsi sudah ketahuan, lalu dilihat lagi dikatakan gratifikasi. Kan? Itu sebetulnya adalah uang suap semua, tetapi kita uang suap, uang korupsi, tetapi yang tidak bisa dibuktikan ke satu perkara perkara gitu. Nah, itulah dijadikan itu. Jadi yang beredar di Kementerian Keuangan itu tidak mungkin uang narkoba ke orang-orang di Dirjen Pajak kan gitu, di Dirjen Bea Cukai kan nggak mungkin kan gitu. Jadi uang-uang judi ilegal apa segala nggak mungkin ke situ. Itu cuma satu, yaitu dari dugaan korupsi penerimaan pajak tadi. Dan dari kesaksian Angin Prayitno, salah satu direktur dari pajak, itu mengatakan bahwa korupsi ini sudah menyeluruh. Dia sampaikan di persidangan itu, Prof. Dia menyampaikannya bukan secara letterlock begitu. Dia mengatakan bahwa tim pemeriksa ditugaskan untuk mengkolek uang-uang untuk itu, uang bribery lah. Lalu kemudian 50% dibagi untuk direktur dan siapa gitu. Dan 50% untuk tim pemeriksa. Jadi ini semua tim pemeriksa kan yang memeriksa semua mereka. Jadi ini adalah berarti sudah berjamaah. Pertanyaannya adalah, gawat betul ya, Bro. Apakah Dirjen tahu? Pasti tahu, orang terbuka begitu kok. Apakah Menteri Keuangan tahu? Saya duga pasti tahu. Tapi didiamkan. Ada satu hal yang kita baca bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani merotasi pegawainya dengan alasan
cuman sebagai penegakan SDM-nya aja ya, aturan SDM itu. Aturan personalia karena dia terindikasi ada pelaporan atas nama dia. Ya itu berarti kan rotasinya cuma mengamankan saja supaya tidak meluas ke yang lain gitu kan. Kalau fraud harusnya tegakkan hukum ya bro. Akan hukum dan akan diselidiki kan gitu kan. Nah makanya 349 triliun itu bisa langgeng. Dan kemudian PPATK mengatakan ini dilaporkan kepada aparat hukum. Oh iya. Tapi tidak ada sama sekali tindakan selain setelah Rafael Alun tertangkap karena kasus anaknya, tertangkap kehidupan hedon dan sebagainya lah. Dan 2 mantan kantor Bea Cukai, kepala kantor Bea Cukai, yang satu di Makassar, yang satu di itu langsung ketangkap karena apa? Karena kehidupan itu. Inilah kehidupan yang sangat mewah gitu, atas desakan dari netizen. Cuman ketangkapnya begitu, padahal itu sudah lama berlarut-larut. Dan ternyata bisa ya bro. Bisa gitu. Dan kemudian adalah bahwa tadi kebijakan. Ya, ini ada yang mengatakan bahwa kebijakan itu tidak bisa dipidana. Ya banyak ya kita bilang begitu. Saya mempunyai pendapat yang berbeda, Bang Novel. Karena apa? Pasal 3 mengatakan bagi siapa yang menguntungkan orang lain dan dia punya itu dan penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka bisa dipidana. Jadi yang dibilang tadi Prof, kebijakan tidak bisa dipidana itu belum titik itu Prof. Itu baru koma. Tentunya kebijakan itu tidak boleh dipidana apabila satu diantaranya untuk kepentingan umum. Terus dilakukan dengan menggunakan standar yang dibenarkan, tidak melanggar norma-norma, tidak ada KKN di dalamnya, tidak ada etika jahat. Nah gitu Prof. Itu nggak boleh dipidana. Tapi kalau ternyata kebijakannya justru malah kebijakan koruptif, apalagi ada kolusi di dalamnya, apalagi ada kickback, apalagi ada upaya untuk menguntungkan orang lain, sudah jelas itu harus dipidana itu, Prof. Itu dia. Tapi beredar di masyarakat ini katanya seolah-olah kan bahwa apapun pokoknya kalau sudah kebijakan tidak bisa. Kebijakannya kalau yang tadi merugikan keuangan negara atau ke umum itu harusnya bisa dipidana. Antara lain pertanyaannya adalah apakah kebijakan PSN untuk PIK 2 dan BSD itu adalah bukan kebijakan yang bersifat menguntungkan orang lain, betul, merugikan masyarakat. Nah ini menarik tuh, Prof. Akan bisa bisa didalami semua, bisa itu, Prof, didalami dilihat. Itu semua gitu. IKN, kebijakan apa itu? Nah itu, jadi ini banyak sekali kebijakan Pak Jokowi, termasuk kebijakan kereta cepat, yang katanya tidak memakai APBN, kemudian pakai APBN dan sebagainya. Ini menarik sekali. Ini kebijakan yang bisa berakhir untuk dipidana, gitu. Prof, terakhir ini, Prof. Ini di luar sana, Prof, banyak pihak yang kemudian mengatakan bahwa panitia seleksi ini yang sudah itu jadi stempel saja gitu. Terus kemudian orang-orang yang akan dijadikan pimpinan KPK itu sudah ditentukan sebelumnya begitu. Dan banyak hal lain lagi. Kalau itu terjadi gimana, Prof? Responnya gimana, Prof? Ya, itu sudah saya sadari juga. Sebelum ini saya juga kan mendaftar sebagai komisioner OJK. Dan saya juga yakin bahwa ini banyak seleksi yang tidak profesional. Nah di situ saya cuma mengimbau kerugian masyarakat di pasar modal ini sangat besar. Ya kalau kita lihat bagaimana GoTo bisa go public, merugikan keuangan negara sampai sekian, buka lapak dan sebagainya. Banyak sekali permainan yang namanya saham gorengan, kemudian itu. Ini adalah lebih jahat dari hanya insider trading. Ini sangat kalau insider trading ini menguntungkan semua pihak. Cuman dia mendapatkan keuntungan yang lebih.
Karena dia mendapatkan informasi yang lebih awal bahwa ini terjadi, misalkan bahwa perusahaan ini akan booming. Itu aja. Tapi kalau price fixing ini sengaja membuat harga naik lalu kemudian jatuh lagi. Ini sangat menipu lagi. Ini menipu. Nah ini. Nah sekarang bagaimana kepada KPK? Saya cuma mengimbau. Masa depan Indonesia yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan sebagainya, ini akan juga sangat tergantung dari seberapa bersih negara ini menjalankan ekonominya, penyelenggara negara ini seberapa bersih gitu. Kita lihat negara maju, seluruh negara maju 1 sampai 20, ini tingkat korupsinya adalah tingkat korupsi yang sangat sedikit, artinya sangat bersih sekali gitu. Artinya apa? Artinya bahwa bersih dari korupsi ini adalah prasyarat untuk negara menjadi lebih maju. Nah, untuk mencapai Indonesia emas khususnya di 2045, tidak bisa tidak kita harus menjalankan penyelenggaraan negara yang profesional. Itu. Lalu dari mana itu bisa kita mendapatkan itu? Mau tidak mau, peran KPK ini adalah sangat menjadi peran kunci. Tanpa peran KPK, nanti kita tingkat korupsi menjurus turun terus. Sekarang udah 40 menjadi 34 dan mungkin kalau kita sampai 30 udah kita hancur-hancuran. Gitu. Saya yakin akan turun tahun ini. Nah, akan turun. Nah, di situ jadi peran ini adalah tergantung dari KPK. Dan yang lebih penting lagi, peran ini tergantung dari panitia seleksi. Nah, jadi panitia seleksi ini masa depan Indonesia ada di pundak Anda. Jangan mengorbankan cuman demi sesaat aja, kepentingan sesaat Anda mengorbankan 270 juta rakyat Indonesia. Luar biasa, Prof. Dan tentunya saya secara pribadi juga berharap panitia seleksi bisa bekerja dengan mandiri, bekerja dengan profesional, objektif dan jujur. Dan jangan sampai mau kemudian mereka diintervensi ataupun ditekan-tekan untuk meloloskan pihak-pihak tertentu ya. Karena harusnya mereka sadar bahwa ini situasi sudah sangat darurat. Darurat korupsi dan darurat KPK. Kalau KPK-nya kemudian kembali dipilih pimpinan yang bermasalah seperti yang kemarin, maka orang bisa jadi akan meminta KPK dibubarkan dan itu dampaknya akan sangat berat. Terima kasih Prof. Saya berharap semoga orang-orang terbaik seperti Prof bisa menjadi pimpinan KPK dan bisa memperbaiki demi kepentingan negara. Terima kasih. Terima kasih. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.